Desember 2003 sekitar jam 4:30 pagi hari. Sepasang kekasih yang bernama Kenneth dan Azora baru saja keluar dari sebuah tempat hiburan malam. Keduanya lalu bergegas pulang menuju ke apartemen yang menjadi tempat tinggal mereka, tepatnya di apartemen Puncak Prima Galeria. Di apartemen itu, sepasang sejoli tersebut tinggal bersama dengan seorang teman mereka yang bernama Norita Samsudin berusia 22 tahun. Sesampainya di depan unit apartemen tersebut, Kenneth dan kekasihnya merasa sedikit aneh dengan kondisi apartemen mereka yang sangat gelap. Mungkin bagi sebagian orang kondisi rumah yang gelap itu termasuk wajar, apalagi ketika para penghuninya sedang tidur. Namun semua itu tidak berlaku untuk penghuni apartemen itu karena mereka bertiga telah memiliki perjanjian untuk selalu menyalakan lampu ruang makan pada malam hari agar memudahkan mereka berjalan di dalam unit apartemen tersebut. Saat itu guys, selain seluruh ruangan yang sangat gelap, sepasang muda-mudi itu juga mencium bau busuk yang cukup menyengat yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Namun, Kenneth dan Azora yang agak mabuk tidak mau terlalu ambil pusing dengan keadaan tersebut. Mereka berdua berpikir mungkin saja Norita sedang mengajak salah satu temannya untuk menginap di apartemen yang mereka sewa, sehingga keduanya bergegas masuk dan mengunci pintu. Setelah memastikan bahwa pintu telah terkunci, tanpa menyalakan lampu penerangan, Kenneth dan Azora langsung berjalan menuju ke kamar mereka. Namun saat Kenneth sedang sibuk membuka pintu kamar, Azora melihat bayangan seorang pria di sisi sebelah kanannya. Tetapi lagi-lagi semua itu tidak diambil pusing oleh Azora karena dirinya berpikir bahwa mungkin saja itu merupakan teman dari Norita, sebab pria tersebut memiliki bau yang sama dengan bau yang menyengat di seluruh ruangan apartemen. Ketika keduanya telah memasuki kamar, Azora yang masih merasa penasaran kemudian bertanya kepada kekasihnya apakah Kenneth melihat bayangan seorang pria yang sempat dilihatnya tadi. Namun saat itu, Kenneth mengaku kalau tidak melihat bayangan apapun sehingga dirinya beranggapan jika itu merupakan imajinasi dari Azora saja. Tidak puas mendengar jawaban dari kekasihnya, Azora akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamar dan mencari pria yang sempat dilihatnya tadi. Tetapi setelah mengecek bagian dapur serta ruang tamu, ia tidak menemukan siapapun di sana selain mendapati bahwa pintu apartemen mereka dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit. Padahal Azora yakin betul kalau pintu apartemen mereka sudah dikunci oleh kekasihnya dengan benar. Merasa ada yang aneh, Azora bergegas kembali ke kamar dan memanggil kekasihnya untuk mengecek sahabat mereka. Namun setelah beberapa kali memanggil-manggil serta mengetuk pintu kamarnya, mereka sama sekali tidak mendapat jawaban apapun dari dalam kamar. Saat itu guys, sepasang sejoli tersebut kembali dibuat curiga karena pintu kamar Norita dalam kondisi terbuka sedikit. Padahal biasanya Norita selalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat jika dirinya sedang tidur. Azora lalu meminta kekasihnya agar segera turun ke pos penjagaan untuk mengecek apakah ada tamu yang datang ke unit apartemen mereka. Sembari menunggu sang kekasih kembali ke atas, Azora yang merasa penasaran kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar milik Norita. Saat dirinya memasuki kamar Norita yang sangat gelap, Azora lalu bergegas menyalakan lampu kamar dan mendapati kamar tersebut dalam kondisi yang berantakan. Namun meskipun begitu, Azora tidak berhasil menemukan Norita di sana. Merasa semakin penasaran, Azora lalu mencari Norita sambil memanggil-manggil namanya.
Namun betapa kagetnya dia ketika menarik selimut yang menutupi tempat tidur, karena saat itu dirinya menemukan Norita berada di bawah selimut tersebut dengan posisi terlentang tanpa busana. Selain itu guys, bagian tangan dan kakinya diikat menggunakan kawat besi serta bagian kepalanya dibungkus dengan sarung bantal. Azora yang merasa panik dengan apa yang dilihatnya memutuskan untuk segera keluar dari kamar Norita dan bergegas menuju jendela ruang tamu untuk memanggil Kenneth. Saat itulah ia melihat seorang pria tidak dikenal menggunakan kemeja miliknya sedang berjalan menuju ke pos penjagaan. Azora merasa pria itu adalah pria yang sama dengan yang dia lihat sebelumnya, sehingga ia segera berteriak meminta pria tersebut untuk berhenti sembari bergegas turun untuk menangkap pria misterius itu. Tidak lupa nih guys, Azora juga meminta para penjaga di sana untuk melakukan hal yang sama, tetapi para penjaga mengaku bahwa tidak melihat siapapun lewat di depan pos penjagaan. Kenneth yang masih berada di bawah kemudian meminta kepala penjaga untuk naik ke atas bersama dengannya. Sesampainya di atas, tepatnya di dalam unit apartemen miliknya, Kenneth dan kepala penjaga itu melihat Norita sedang berbaring dengan kondisi yang sama persis seperti saat ditemukan oleh Azora. Kenneth beberapa kali mencoba memanggil-manggil nama Norita namun tidak mendapat respon apapun. Ia kemudian membuka sarung bantal yang menutupi kepala sahabatnya itu dan melepaskan handuk yang menyumpal mulut Norita. Kenneth lalu mencoba untuk membangunkan Norita kembali dengan memberikan bantuan berupa tindakan CPR, tetapi sayangnya usaha tersebut sia-sia karena Norita Samsudin sudah meninggal dunia. Pihak kepala keamanan apartemen akhirnya segera menghubungi aparat kepolisian untuk melaporkan penemuan tersebut. Norita Samsudin berusia 22 tahun merupakan seorang wanita cantik yang bisa dibilang cukup sukses serta mapan dalam karirnya. Setelah lulus kuliah dari Universitas Teknologi Mara, ia langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di daerah Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Di perusahaan tersebut, Norita menduduki jabatan sebagai eksekutif manajemen pemasaran. Selain itu guys, ia juga bekerja sebagai CRO di sebuah klub malam yang berada di daerah Damansara, Selangor, Malaysia. Tidak hanya itu saja, Norita yang memiliki paras cantik juga merupakan seorang model freelance. Sementara itu guys, aparat kepolisian yang telah sampai di apartemen Puncak Prima Galeria segera melakukan penyelidikan dengan mengambil beberapa barang bukti berupa satu buah kasur, beberapa lembar tisu di tempat sampah yang terdapat cairan sperma, serta kabel yang digunakan untuk mengikat Norita Samsudin. Selain itu guys, pihak berwajib yang memeriksa lokasi kejadian juga tidak menemukan adanya barang yang hilang di apartemen kecuali sebuah telepon genggam milik korban. Dari barang bukti yang didapat, aparat kepolisian berhasil menemukan beberapa sampel DNA yaitu milik Norita Samsudin dan 2 orang pria yang berbeda. Setelah dilakukan uji DNA, akhirnya diketahui bahwa salah satu DNA pria yang ditemukan adalah milik Harif Basri Abdul Rahman yang diyakini merupakan mantan pacar dari korban. DNA milik Hanif sendiri ditemukan pada kain handuk yang disumpalkan ke mulut korban serta di 8 lembar tisu yang ditemukan di tempat sampah. Berdasarkan hasil identifikasi dan otopsi pada tubuh korban, diketahui bahwa sebelum meninggal dunia, Norita sempat melakukan hubungan badan berkali-kali. Selain itu guys, terkuak bahwa penyebab kematian korban adalah sesak nafas karena disumpal dengan sepotong kain atau handuk yang berujung dengan mati lemas. Jenazah Norita Samsudin kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kampung Surau, Utan Aji, Perlis, Malaysia untuk dimakamkan.
Hanif Basri Abdul Rahman berusia 36 tahun merupakan seorang insinyur sekaligus seorang anggota dewan di Shah Alam Malaysia. Tidak lama setelah terkuaknya misteri pembunuhan yang menimpa Norita Samsudin, Hanif Basri memilih untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun sebelum mendatangi kantor polisi, pria tersebut memotong seluruh kuku tangan dan kaki serta mencukur semua rambut dan bulu yang ada di tubuhnya. Ia berusaha untuk menghilangkan semua bukti yang mungkin mengarah kepada dirinya. Selain Hanif Basri, aparat kepolisian juga sempat menahan beberapa orang lain untuk dimintai keterangan, yaitu Safrul Azrin Asman yang merupakan seorang pialang saham, Lim Sian Ki yang merupakan pacar Norita Samsudin, Kenneth dan Azora. Namun bukti-bukti saat itu lebih mengarah kepada Hanif Basri sehingga pria tersebutlah yang akhirnya dijadikan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Norita Samsudin. Ia dijerat dengan pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Malaysia. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia. Dalam persidangan tersebut, salah seorang penjaga keamanan bersaksi bahwa Hanif merupakan pengunjung tetap dan selalu terlihat bersama korban hingga larut malam. Namun meskipun begitu, pada 1 Juli 2004, Pengadilan Tinggi Shah Alam memutuskan untuk membebaskan Hanif Basri tanpa meminta pembelaannya. Majelis hakim saat itu menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti yang menjamin pemanggilan pembelaannya serta ada banyak celah dalam kasus yang menimpa Norita Samsudin. Jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini merasa tidak puas dengan vonis bebas yang diberikan oleh majelis hakim sehingga tim jaksa memilih untuk mengajukan banding atas vonis tersebut. Pada 26 Januari 2005, Pengadilan Banding Putrajaya menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Shah Alam, yaitu vonis bebas terhadap Hanif Basri Abdul Rahman. Sehingga sampai detik ini, kasus pembunuhan yang menimpa Norita Samsudin masih belum terpecahkan dan masih menjadi misteri karena belum ditemukan siapa pelaku sebenarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan agar channel Di Balik Cerita semakin berkembang. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus kriminal yang ada di negara kita maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Sampai jumpa di lain kesempatan, bye-bye.